Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang modul 3 sintesis aspirin mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Septiana Trisjati, lalu ada Lulu Ulfa, Lisa Dwi Irwani, Isni Salma, Hilda Konitatilah, dan Nimas Adelia Mamai. Baik, di sini sudah terlihat alur presentasi pada kali ini. Yang pertama terdapat tujuan praktikum, lalu selanjutnya dasar teori, yang ketiga alat yang digunakan, lalu yang keempat bahan yang digunakan. Selanjutnya, yang kelima terdapat prosedur dalam bentuk diagram alir, yang keenam analisis dan perhitungan, yang ketujuh terdapat pembahasan, lalu yang terakhir atau yang kedelapan kesimpulan. Di sini yang pertama yakni saya akan mempresentasikan mengenai tujuan praktikum sintesis aspirin. Tujuannya itu untuk mempelajari dan memahami prinsip reaksi esterifikasi gugus fenol. Lalu tujuan yang kedua yakni untuk mensintesis senyawa asam asetilasi antara asam salisilat dengan anhidrida asetat. Lalu dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu dasar teori. Reaksi kimia dapat diklasifikasikan ke dalam reaksi substitusi, adisi, eliminasi, dan penataan ulang. Proses esterifikasi merupakan reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2, yaitu suatu reaksi yang serentak karena reaksi pemutusan ikatan yang lama dan pembentukan ikatan yang gugus OH dari asam karboksilat adalah gugus pergi yang jelek. Oleh karena itu, agar menjadi gugus pergi yang baik, maka gugus OH diprotonasi dengan asam kuat. Karena reaksi esterifikasi bersifat reversibel, maka untuk memperoleh hasil reaksi yang banyak dapat dilakukan dengan menggeser keseimbangan ke kanan dengan cara menggunakan reaksi terlebih atau memisahkan ester dan atau air yang terbentuk atau dengan pengilingan. Namun, yang perlu diperhatikan dalam proses esterifikasi bahwa ikatan yang putus adalah ikatan CO dari asam karboksilat, bukan ikatan OH dari asam atau ikatan CO dari alkohol. Kemudian alat-alat yang digunakan. Yang pertama yaitu gelas beker, ukurannya 250 ml, yang berguna untuk menampung bahan kimia atau larutan dalam jumlah yang banyak. Kemudian corong Buchner yang digunakan untuk penyaringan atau filtrasi, tepatnya penyaringan vakum. Kemudian labu Erlenmeyer untuk menyimpan dan memanaskan larutan dan menampung filtrat hasil penyaringan. Selanjutnya, pengaduk kaca untuk mengaduk larutan, campuran, atau mendekantasi atau memisahkan larutan dari padatan. Kemudian corong kaca sebagai alat bantu untuk memindah, memasukkan, atau melarutkan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Kemudian bunsen spiritus yang berguna untuk proses pemanasan, sterilasi, dan pembakaran. Kaki 3 yang digunakan bersamaan bunsen untuk proses pemanasan. Kemudian kasa sebagai alat penyangga ketika dilakukan pemanasan menggunakan bunsen atau pembakar spiritus. Kemudian neraca analitik yang berguna untuk menimbang dan mengetahui massa dari suatu bahan. Yang terakhir yaitu termometer
yang berguna untuk mengukur suhu. Ada pula alat yang digunakan, yakni klem dan statif. Statif adalah stand sebagai tempat untuk meletakkan klem, sedangkan klem sendiri merupakan sebuah alat jepit yang terbuat dari besi dan digunakan untuk menjepit alat gelas. Alat yang kedua ini spatula. Spatula digunakan untuk mengambil bahan yang akan dipakai. Alat yang ketiga, penangas es. Merupakan peralatan yang berisi air yang bisa mempertahankan suhu air pada kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Yang terakhir, yakni kaca arloji sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Digunakan untuk menguapkan cairan dan menutup beker selama percobaan. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini yakni yang pertama, asam salisilat atau salisit asid adalah senyawa aktif asam beta hidroksi. Senyawa aktif tersebut secara umum bermanfaat untuk mengobati jerawat, kutil, psoriasis, dan gangguan kulit lainnya. Dengan rumus kimia C7H6O3, berbentuk padatan, berwarna putih, tidak mempunyai bau, pH larutan 2,4, dengan titik lebur 157-159 derajat Celcius. Titik didihnya 211 derajat Celcius pada 1013 HPA. Titik nyala asam salisilat yakni 157 derajat Celcius. Senyawa ini termasuk senyawa yang berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan mata yang serius. Cara penanganan jika terkena mata, segera bilas dengan air yang mengalir minimal selama beberapa menit. Lepaskan lensa kotak jika menggunakannya, dan lanjutkan membilas sampai bersih. Bahan kedua yang digunakan yakni asam anhidra asam asetat yang disingkat sebagai AC2O adalah satu anhidra asam paling sederhana. Dengan rumus kimia CH3CO kali 2O. Senyawa ini merupakan reagen penting dalam sintesis organik. Berbentuk cair, berwarna coklat, berbau seperti asam cuka. pH-nya kurang dari 1 pada suhu 20 derajat Celcius dengan titik nyala 40 derajat Celcius. Senyawa ini termasuk golongan senyawa yang berbahaya karena dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan kerusakan mata yang serius. Jika tertelan, segera berkumurlah dan minum air putih untuk menetralkan. Jika terkena mata, bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Bahan yang ketiga yakni Aquades. Aquades ini berwujud cair, tidak berwarna, tidak berbau, pH-nya netral yakni 7 pada suhu 20 derajat Celcius dengan titik lebur 0 derajat Celcius, titik didihnya 100 derajat Celcius. Berat molekulnya 18 gram per mol, mempunyai sifat yang tidak berbahaya. Fungsinya sebagai pengencer saat larutan HCl dan NaOH diencerkan menjadi konsentrasi tertentu. Aquades tidak termasuk cairan yang berbahaya, jadi tidak dibutuhkan penanganan khusus untuk senyawa ini. Bahan yang kedua yakni es batu yang berfungsi untuk mendinginkan penangan es agar larutan cepat mengkristal. Bahan yang terakhir yakni asam fosfat, merupakan asam mineral yang memiliki rumus kimia H3PO4, berbentuk cair, tidak berwarna, tidak berbau, titik leburnya 21 derajat Celcius dengan titik didih 158 derajat Celcius, termasuk cairan yang berbahaya karena dapat menyebabkan luka bakar pada kulit yang parah. Jika terkena kulit, maka segera bilas dengan air yang mengalir selama beberapa menit dan lepas pakaian yang terkontaminasi senyawa tersebut.
Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yakni diagram alir. Hal pertama yang harus kita lakukan yakni panaskan air di dalam wadah. Kemudian timbang 1,4 gram asam salisilat. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan penulisan. Di dalam labu Erlenmeyer berukuran 125 ml. Kemudian tambahkan 4 ml anhidra asam asetat hingga dapat membilas labu Erlenmeyer. Hal selanjutnya yakni memasukkan 5 tetes larutan H3PO4 85% dan aduk larutan tersebut. Kemudian panaskan labu Erlenmeyer yang berisi campuran tersebut selama 5 menit. Setelah 2-3 menit, tambahkan 20 ml Aquades dan dinginkan larutan tersebut hingga membentuk kristal. Selanjutnya, untuk mempercepat kristalisasi, dinginkan labu Erlenmeyer dapat digores dengan spatula hingga kristal muncul. Kemudian tambahkan 50 ml Aquades dan dinginkan labu Erlenmeyer di dalam penangan es hingga terbentuk kristal yang sempurna. Kumpulkan kristal yang terbentuk dengan menggunakan corong Buchner. Kemudian timbang kristal yang didapatkan. Dari langkah-langkah tersebut, kita akan mendapatkan data hasil pengamatan. Untuk yang selanjutnya, yakni analisis. Larutan yang dibentuk dari asam salisilat dengan anhidra asam asetat dan beberapa tetes larutan H3PO4, setelah dipanaskan, larutan berubah menjadi bening. Kemudian ditambahkan es batu ke dalam larutan tersebut, sehingga larutan menjadi keruh kembali. Penambahan ini dimaksudkan untuk membentuk kristal putih, karena dengan suhu yang dingin, molekul-molekul aspirin dalam larutan akan bergerak melambat dan pada akhirnya terkumpul membentuk endapan. Kristal ini merupakan kristal asam salisilat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mekanisme reaksi pembentukan aspirin. Pada reaksi ini, asam salisilat berperan sebagai alkohol karena mempunyai gugus OH. Sedangkan asam asetat sebagai anhidrida asam, ester yang terbentuk adalah asam asetil salisilat atau aspirin, gugus asetil CH3CO berasal dari asam asetat, sedangkan gugus R-nya berasal dari asam salisilat. Hasil samping reaksi ini adalah asam asetat. Dalam sintesis ini juga ditambahkan H3PO4 atau asam fosfat. Hal ini bermaksud agar reaksi esterifikasi berjalan dengan baik dan cepat, karena H3PO4 bertindak sebagai katalis. Perhitungan rendemen atau perhitungan hasil. Dalam praktikum kimia organik, jika persen rendemen di bawah 50%, maka hal tersebut menunjukkan adanya masalah dalam pengerjaan prosedur percobaan. Perhitungan persen rendemen atau persen hasil dapat dihitung berdasarkan rumus di bawah ini. Persen rendemen atau persen hasil sama dengan massa praktis per massa teoritis dikali 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah pembahasan. Pada praktikum modul 3 ini, aspirin disintesis dari reaksi asam salisilat dengan asam asetat anhidrat dengan bantuan katalis asam fosfat. Prinsip dari sintesis ini ialah esterifikasi dan rekristalisasi. Ester dapat terbentuk salah satunya dengan cara mereaksikan alkohol dengan anhidrat asam. Asam salisilat berperan sebagai alkohol karena mempunyai gugus OH, sedangkan anhidrat asam asetat sebagai anhidrat asam. Ester yang terbentuk adalah asam asetil salisilat atau yang biasa disebut aspirin. Produk yang dihasilkan dari reaksi tersebut yaitu berupa kristal aspirin yang secara fisik berbentuk seperti jarum.
Praktikum sintesis aspirin menggunakan 14 macam alat, yaitu gelas beaker, corong Buchner, Erlenmeyer, pengaduk kaca, corong kaca, Bunsen spiritus, ragi 3, kasa, neraca analitik, termometer, statif dan klem, penangas es, spatula, dan kaca arloji. Bahan yang digunakan yakni asam salisilat, asam asetat anhidrida, aquades, es batu, dan asam fosfat. Beberapa bahan yang digunakan diklasifikasikan sebagai bahan yang berbahaya jika tertelan, terkena mata, dan dapat mengiritasi kulit. Hal yang perlu dilakukan saat terpapar yakni membasuh kulit yang terkontaminasi, membasuh mata yang terkontaminasi dengan air yang banyak, dan melepaskan lensa kontak jika memakainya. Jika terhirup, bawa korban ke tempat yang terbuka, dan apabila tertelan, beri korban air minum paling banyak 2 gelas. Jangan rangsang muntah karena berisiko perforasi dan segera hubungi dokter atau tenaga medis. Baik, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.